Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, seluruh mahasiswa Universitas Sains dan Teknologi Komputer. Baik, pada pagi hari ini Alhamdulillah tanggal 24 Mei tahun 2021 kita dapat bertemu kembali setelah 2 minggu berlalu ya, untuk kalian menikmati libur lebaran. Baik, pada pertemuan ke-16 kali ini, karena jadwalnya adalah ujian akhir semester, maka saya akan memberikan beberapa instruksi terkait dengan ujian akhir yang akan kalian laksanakan pada pekan ini. Ya, jadi silakan disimak baik-baik untuk video ataupun untuk jenis tes yang akan kalian kerjakan pada mata kuliah bahasa Inggris juga. Jadi the final examinations of the General English 2 have the models as a take home test. Jadi tesnya silakan nanti dapat dikerjakan hingga hingga hari Sabtu tanggal 29 Mei pukul 8 pagi ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan terkait dengan soal tes yang akan kalian kerjakan nanti. Baik, sebelum memulai penjelasan, kiranya saya mohon maaf apabila selama ini ya, mumpung masih suasana lebaran ya, jadi saya mohon maaf apabila pada pertemuan yang pertama hingga pertemuan yang ke-15 ataupun pertemuan yang terakhir kemarin saya memiliki kesalahan, baik yang saya sengaja ataupun tidak ya. Semoga kita dapat bertemu kembali pada semester selanjutnya di mata kuliah bahasa Inggris 3 begitu ya, insya Allah. Saya juga memaafkan kesalahan-kesalahan misalnya pun ada yang salah kalian berbuat begitu ya. Langsung saja kita mulai ya pada penjelasan kali ini. Jadi the questions on the final examinations consist of 5 questions. Jadi ada 5 pertanyaan yang nanti akan kalian kerjakan. Yang pertama yaitu tentang merangkum ya. Jadi di sini pertanyaannya adalah summarize the text using SQ3R method. Jadi visit the website and summarize the text ya. Jadi di sini saya akan bukakan teksnya. Teks ini ya, nanti kalian bisa ya membaca dengan seksama teks yang ada dalam laman website yang sudah saya cantumkan dengan judul 5 Digital Marketing Trends for Your Business in 2021 ya. Nanti di dalam metode SQ3R itu nanti ada survey, questions, read, review, and revise ya. Jadi nanti silahkan kalian caranya survei itu isinya tentang apa, kemudian nanti question itu isinya tentang pertanyaan, kemudian read nanti tentang membaca kembali, kemudian review ataupun revise ya, nanti bisa kalian lihat apakah rangkuman kalian sudah sesuai dengan teks yang asli. Ingat, merangkum itu bukan menulis kembali, namun kalian mencari inti ataupun ide pokok dari teks tersebut, teks yang ada di dalam teks ini ya. Kemudian kalian bisa menuliskannya kembali dengan menggunakan bahasa kalian ya. Tapi harus kalian ingat bahwa tidak boleh apa yang kalian tulis dalam rangkuman ini terlalu jauh dengan isi di dalam teks yang asli ya. Jadi bisa kalian lihat misalnya inti dari pembukaan yang ada di dalam teks ini, kemudian isinya tentang apa aja ya. Jadi silahkan kalian buat rangkumannya ya. Jadi dalam video yang sudah saya jelaskan, kalau misalnya teksnya ini hanya A4, maka rangkumannya berapa paragraf. Nah ini nanti silahkan kalian sesuaikan. Jadi jangan sampai terlalu singkat ataupun jangan sampai terlalu panjang begitu ya. Itu adalah untuk pertanyaan yang pertama. Nah, kemudian kita kembali lagi ke dalam soal UASnya. Jadi yang kedua adalah tentang skimming and scanning. Jadi perlu kalian ingat bahwa
teknik membaca yaitu skimming and scanning. Yang pertama adalah skimming. Skimming itu adalah mencari ide pokok ataupun inti dari sebuah teks, sedangkan scanning itu adalah memindai atau membaca cepat dengan melihat fitur-fitur yang ada di dalam teks tersebut. Filenya PDF-nya nanti akan saya sematkan. Filenya ini saya akan bukakan filenya. Sebentar. Jadi nanti bisa kalian gunakan metode skimming dan scanning untuk menjawab ke-13 pertanyaan yang ada di dalam teks ini. Ya, jadi menggunakan metode skimming and scanning. Ya, read the paragraph below, ya, and then skim and scan the advertisement and answer the following question. Jadi di sini ada sebuah paragraf, ya, kemudian di sini juga ada gambar, ya. Android application are amazing, ya, di sini. Nah, ini pertanyaannya. Nanti nomor 1 ini bisa kalian jawab dengan membaca paragraf ini ataupun melihat yang ada di dalam gambar ini, ya. Jadi ada 13 pertanyaan yang nanti bisa kalian jawab dengan melihat di infografis ataupun di dalam gambar yang ada di dalam soal ini, gitu ya. Nah, ini jadi ada macam-macam, nanti silahkan kalian jawab. Oke. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, untuk pertanyaan yang ketiga maksud saya, ini juga sudah kalian kerjakan, yaitu dengan menulis surat lamaran pekerjaan, ya. Write an application letter based on the advertisement below, ya. Jadi di sini dari perusahaan Venngage, ya, dari perusahaan Venngage itu membuka job requirement. The Venngage team is currently looking for creative and self-starting candidates to fill the position of. Yang pertama yang dicari adalah developer, yang kedua adalah program assistant. Jadi nanti kalian harus please be specific. Nanti kalian mendaftar untuk developer ataupun program assistant. Nanti kalian harus memilih salah satu. Yang pertama misalnya jurusan kamu sesuai nih jadi developer, jadi makanya kamu mendaftar menjadi developer. Kemudian ataupun nanti kamu mendaftarnya pengen menjadi program assistant, nah silakan nanti sebagai program assistant, ya. Silakan nanti kalian tulis di dalam surat lamaran pekerjaan kalian yang sudah saya jelaskan pada beberapa video sebelumnya, ya. Jadi di sini yang diminta keahliannya, misalnya developer diminta keahliannya mampu untuk apa? Mampu untuk membuat JavaScript, CSS atau HTML. Kalaupun yang program assistant, kamu bisa organize something atau have meeting deadline ataupun multitasking. Nah, apply now. Nah, jadi di sini ada kontaknya, ya. Jadi nanti kira-kira kalau misalnya dalam sebuah pekerjaan ini kalian ditujukannya untuk siapa? Pasti untuk HRD-nya. Nah, HRD dari mana? Nah, HRD dari perusahaan Venngage ini. Nanti silakan kalian buka, ya. Silakan kalian buka kembali ataupun silakan kalian chat di dalam WA aja materi ataupun file yang belum saya berikan, ya, yang bisa ataupun yang berguna untuk kalian sebagai referensi, ya. Nah, sudah begitu. Kemudian yang keempat, untuk yang keempat nanti di sini adalah write descriptions based on the picture below. Ya, nanti di sini saya akan meminta kalian menuliskan teks deskripsi sesuai dengan gambar yang ada di dalam soal ini. Jadi di sini nanti kalian bisa menggunakan grammar kalian. Jadi di sini saya sudah menjelaskan beberapa tentang grammar, baik itu simple present, baik itu simple past ataupun tentang simple future. Nanti silakan kalian menulis. Silakan kalian menulis bebas, ya, tapi yang sesuai dengan gambar yang ada di dalam file soal ini, ya. Misalnya di sini kegiatannya itu kegiatan di mana sih? Nah, kegiatan misalnya di mana? Kemudian bagaimana cuacanya? Apa yang sedang dilakukan oleh orang-orang yang ada di dalam gambar ini? Kira-kira nanti apa yang akan dilakukan ataupun yang dilakukan sebelumnya apa? Nah, itu silakan kalian bisa memanfaatkan pengetahuan tentang simple present, simple past ataupun simple future
untuk merangkai kalimat ataupun merangkai cerita di dalam teks sesuai dengan gambar ini, ya, begitu. Nah, kemudian yang terakhir, ini hanya ada 5 pertanyaan. Yang terakhir ini kalian bisa, ya, menerjemahkan, translate the text below into Indonesian. Kalian bisa menerjemahkan teks, ya, yang ada di sini, ya, sesuai dengan minat kalian. Misalnya kalian menggunakan penerjemahan perkata atau menggunakan penerjemahan kalimat, ataupun bisa menggunakan penerjemahan yang sesuai dengan konteks. Silakan kalian terjemahkan teks yang kelima ini, ya. Jadi bisa kalian baca, kemudian kalian tulis kembali dalam bahasa Indonesia, ya. Silakan nanti kalian juga berikan keterangan bahwa ini bentuk terjemahan menggunakan literal translation ataupun word to word translation. Nah, seperti itu. Ingat bahwa ujian akhir semester ini memiliki bobot 30%. Jadi silakan gunakan dengan baik dan jangan sampai kalian, ya, hanya copy paste dari jawaban teman. Nanti saya akan melihat satu persatu apakah ada kemiripan jawaban satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lainnya. Pasti akan kelihatan dari jenis tulisan ataupun dari gaya bahasa yang kalian gunakan, seperti itu. Baik, mohon maaf karena ini adalah recorded video, maka kalian tidak bisa langsung bertanya, misalnya memiliki hambatan. Jadi silakan nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang berhubungan dengan ujian akhir ini, silakan kalian bertanya melalui WhatsApp, ya, baik di grup ataupun lewat private. Saya rasa cukup, ya, penjelasan dari saya, hanya 5 pertanyaan. Silakan dikerjakan dengan baik, ya. Saya harap kalian dapat mengerjakannya based on your preference, ya, sesuai based on just do your best, ya. Silakan kalian kerjakan dengan baik dan kalian kerjakan secara mandiri. Begitu saja, ya. Thank you very much for your attention. Silakan kalian mulai mengerjakan ataupun lihat video beberapa pengajaran sebelumnya untuk dapat mengerjakan soal UAS ini dengan baik. Thank you very much. Sampai bertemu lagi pada kesempatan yang selanjutnya, ya. Semoga nilai kalian untuk final examination dan juga untuk tugas-tugas yang lainnya dapat sesuai dengan ekspektasi dan kinerja kalian. Begitu, selamat pagi. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.